Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Mas Apri Darmawan. Selamat malam Mbak Clara. Bertemu lagi kita secara virtual, Mbak dan Mas Apri. Em, ya, eh, Baiklah, seperti yang kita sudah agendakan sebelumnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sparta, untuk tugas kelompok kali ini kita ada tugas kelompok Market Theory and Capital Asset Price Market atau CAPM. Nah, izin Pak Sparta, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Mas Apri Darmawan, kemudian ada Mbak Clara, kemudian ada saya sendiri Fadli Prabowo. Selanjutnya untuk pemaparan materi akan dimulai oleh Mas Apri. Kepada Mas Apri kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Fadli atas waktunya. Oke, sebelum kita masuk ke CAPM, ada kalanya kita intro dulu ya. Mengapa sebuah model itu atau model keseimbangan itu perlu ya? Pertama, sebuah model akan bisa membantu kita dalam memahami suatu permasalahan yang kompleks dalam gambar yang lebih sederhana. Kedua, dengan model keseimbangan, kita akan bisa memahami bagaimana perilaku investor secara keseluruhan, serta bagaimana mekanisme pembentukan harga dan return pasar dalam bentuk yang lebih sederhana. Di samping itu, model keseimbangan juga dapat membantu kita untuk memahami bagaimana menentukan risiko yang relevan terhadap suatu aset, serta hubungan risiko dan return yang diharapkan untuk suatu aset ketika pasar dalam kondisi seimbang. Boleh dilanjut? Nah, CAPM sendiri pertama kali dikenalkan oleh Sharpe, Ninter, dan Mosin pada pertengahan tahun 1960-an. CAPM merupakan suatu model yang bisa menunjukkan hubungan tingkat return yang diharapkan dari suatu aset berisiko dengan risiko dari aset tersebut pada kondisi pasar yang seimbang. CAPM bisa dirumuskan sebagai berikut. RI sama dengan RF plus RM minus RF dikali beta. Dari rumus ini dapat kita lihat ya, ada 3 komponen penting dalam rumus CAPM. Yang pertama, RI atau expected return dari suatu saham, RF atau risk free atau rate suku bunga bebas risiko, contoh seperti BI rate atau government bonds. Dan yang ketiga adalah beta. Beta ini dalam CAPM kita menggunakan beta, atau dengan kata lain beta adalah risiko yang tidak bisa didiversifikasikan atau disebut juga risiko pasar atau systematic risk. Secara matematis, beta adalah rata-rata perubahan pada return saham sebagai dibagi dengan rata-rata perubahan pada risiko pasar. Beta ini sebenarnya mengukur seberapa berhubungan imbal hasil sebuah saham perusahaan tertentu pada variabel keseluruhan. Nah, bisa dilihat di dalam kurung ada rumus RM minus RF. Ini merupakan market risk premium atau expected return dari suatu portofolio. Kalau di Indonesia kita umpamakan SIASI. Lanjut, Mas. Nah, asumsi-asumsi yang dijumpai dalam CAPM adalah semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return di masa depan yang sama, periode waktu yang digunakan adalah sama, semua investor dapat menjamin atau meminjamkan uang pada tingkat return bebas risiko, tidak ada biaya transaksi, pajak, dan inflasi. Investor adalah price taker, dan yang terakhir pasar dalam keadaan seimbang. Nah, tentunya akan timbul pertanyaan, kok seperti tidak realistis? Nah, beberapa asumsi di atas memang terlihat tidak realistis ya, atau sulit kita temui dalam kehidupan nyata. Jika semua asumsi di atas terpenuhi, maka akan terbentuk suatu pasar keseimbangan atau equilibrium.
Dalam kondisi pasar yang seimbang, investor tidak akan bisa mendapat return abnormal atau return ekstra dari tingkat harga yang terbentuk, termasuk bagi investor yang melakukan perdagangan spekulatif. Kondisi tersebut akan mendorong semua investor untuk memilih portofolio pasar yang terdiri dari semua aset risiko yang ada. Boleh dilanjut. Sampai gambar, ada gambarnya. Iya. Nah, di sini adalah berdasarkan portofolio pasar berdasarkan teori Markowitz. Portofolio yang efisien atau portofolio pasar adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier seperti dalam gambar berikut. Titik M pada gambar di atas merupakan titik persinggungan antara garis yang ditarik dari RF atau tingkat return bebas risiko dengan efisien frontier yang terdiri dari portofolio aset-aset berisiko. Dalam kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pada titik M sebagai portofolio yang optimal terdiri dari aset-aset berisiko. Portofolio pada titik M akan selalu terdiri dari semua aset berisiko, sehingga bisa disimpulkan bahwa pada CAPM portofolio pasar adalah portofolio aset berisiko yang optimal. Karena portofolio pasar terdiri dari semua aset berisiko, maka portofolio tersebut merupakan portofolio yang sudah terdiversifikasi dengan baik. Dengan demikian, risiko portofolio pasar hanya akan terdiri dari risiko sistematis saja, yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi. Risiko sistematis ini terkait dengan faktor-faktor ekonomi makro yang bisa mempengaruhi semua sekuritas yang ada. Lanjut, Mas. Nah, secara definisi, apakah itu CAPM? CAPM adalah suatu metode atau cara yang dikembangkan agar setiap investor atau pembisnis bisa membuat perkiraan kondisi keseimbangan dari risiko yang terdapat di dalam setiap aset seimbang. CAPM mampu menjelaskan keterkaitan risiko dan return yang memang diperlukan untuk perusahaan. Menurut Boni et al. 2049, tingkat pendapatan yang diharapkan dari suatu sekuritas untuk modal CAPM dapat dihitung dengan menggunakan tadi sudah dibahas di slide sebelumnya ya. Bisa dilanjut aja. Nah, kita masuk ke capital market line. Capital market line menggambarkan hubungan antara expected return dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang efisien. Berdasarkan gambar CML di bawah, terlihat bahwa titik M merupakan titik persinggungan antara garis RF dan CML dengan kurva efisien frontier yang telah dihilangkan dari grafik sebelumnya. Dengan asumsi pada pasar yang seimbang, semua investor akan berinvestasi pada portofolio M. Karena portofolio M merupakan portofolio aset berisiko yang optimal. Selanjutnya, jika ditarik garis dari titik RF ke titik CML dan menyinggung titik M, maka pilihan investor akan berada pada titik-titik tertentu di sepanjang garis RF dan M. Garis bisa dilihat, garis CML memotong sumbu vertikal pada titik RF. Selisih antara tingkat expected return dari portofolio pasar E atau E dalam kurung RM dengan risk-free rate of return merupakan tingkat abnormal return yang bisa diperoleh investor sebagai kompensasi atas risiko portofolio pasar M yang harus ditanggungnya. Selisih market return and risk-free rate of return ini disebut juga dengan premi portofolio atau ERM dalam kurung minus RF. Besarnya risiko portofolio pasar ditunjukkan oleh garis horizontal dari RF sampai M. Kemiringan slope CML pada gambar menunjukkan risiko harga pasar atau market risk untuk portofolio yang efisien. Besarnya slope CML akan mengindikasikan tambahan return yang disyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan risiko portofolio. Nah, slope CML dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Setelah kita ketahui slope CML dan garis intercept RF,
Setelah diketahui, maka selanjutnya kita dapat membentuk persamaan CML tersebut menjadi seperti yang ada di slide. Boleh dilanjut, Mas. Nah, selanjutnya kita masuk ke Security Market Line atau SML. SML adalah garis yang menghubungkan expected return dari suatu sekuritas dengan resiko sistematis atau beta. SML digunakan untuk menilai secara individu pada kondisi pasar yang equilibrium, sedangkan CML seperti telah dijelaskan di atas dipakai untuk menilai target, menilai tingkat expected return suatu portofolio investment pada tingkat resiko tertentu. Pada gambar dapat dilihat bahwa sekuritas A terletak di atas SML. Garis SML dinilai sebagai sekuritas yang undervalue karena tingkat return yang diharapkan dari sekuritas A lebih besar dari return yang disarankan investor RA, ya, atau dilihat dengan sekuritas RA. Sedangkan sekuritas B terletak di bawah garis SML, sehingga sekuritas B dikatakan overvalue. Hal ini dikarenakan tingkat return yang diharapkan lebih kecil dari return yang disyaratkan oleh investor. Oke, boleh dilanjut, Mas. Nah, dari dua perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa CML menggambarkan hubungan resiko dan return pada pasar yang seimbang untuk portofolio yang efisien. Sedangkan SML menggambarkan hubungan resiko dan return dari aset-aset individu ataupun portofolio yang tidak efisien. Ukuran resiko pada CML adalah deviasi standar portofolio, sedangkan ukuran resiko dalam SML adalah beta sekuritas. Lanjut, Mas Fadli. Untuk teori bisa dilanjut oleh Mbak Clara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apri dan Pak Fadli atas waktunya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang teori capital market. Nah, di sini yang pertama kita bisa membahas tentang return. Nah, return ini adalah perubahan harga atas sebuah investasi setelah beberapa periode waktu. Pengembalian investasi atau return juga bisa dipresentasikan dalam bentuk selisih harga atau persentase. Return inilah tingkat keuntungan yang investor dapatkan dalam bisnis. Return saham atau stock return adalah tingkat imbal hasil atau keuntungan dari aktivitas investasi saham. Keuntungan dalam investasi saham ini bisa dalam bentuk capital gain dan capital loss. Nah, capital gain adalah peningkatan modal karena kenaikan harga saham. Baik, di sini return. Baik, rumus return saham itu. Baik, sebelum kita ke rumusnya, jadi misalnya Anda membeli saham Antam itu ANTM ya, pada harga 4.000, lalu harganya meningkat setelah beberapa lama mencapai harga 6.000, maka return saham investasi Anda adalah sebesar 2.000 atau sekitar 50%. Nah, persentase itu didapatkan dari perhitungan harga saat ini. Dikurangi harga pada saat Anda membeli dibagi dengan harga beli. Namun, jika harga ANTM atau Antam yang Anda beli justru menurun harganya dari 4.000 menjadi 2.000, maka return saham Anda negatif yang disebut juga dengan capital loss. Nah, di sini yang pertama itu ada rumus return saham. Nah, rumus ini adalah dalam kurung PT dikurang PT dikurang 1 dikurang PT dikurang 1 tutup kurung slash PT dikurang 1. Nah, di sini PT adalah harga saham periode ke T, jadi periode tertentu. Sementara PT dikurang 1 adalah harga saham sehari sebelumnya. Misalnya harga saham hari Rabu adalah 6.000 dan harga saham hari Senin adalah 4.000, maka return sahamnya bisa dihitung sebagai berikut. Nah, jadi tadi kan PT
sama dengan 6.000, PT minus 1 adalah 4.000. Jadi 6.000 dikurang 4.000 dibagi 4.000 dan itu hasilnya adalah 0,5 atau 50% dari harga saham sebelumnya. Di sini yang kedua adalah cara menghitung return saham IHSG. IHSG ini yang berarti indeks harga saham gabungan ya. Nah, cara menghitung return saham IHSG, prinsip yang digunakan sebenarnya sama. Namun, Anda perlu memperhatikan beberapa hal. Nah, data-data yang digunakan dalam saham IHSG itu biasanya adalah data dalam 1 tahun. Maka untuk menghitung return sahamnya harus dicari return IHSG hariannya terlebih dahulu. Kemudian dicari rata-rata profit dalam 1 tahun. Nah, perhitungan return IHSG ini dilakukan untuk membandingkan antara return saham yang didapatkan dengan return IHSG. Kira-kira mana yang memiliki return lebih besar? Jika return saham Anda mampu melebihi return IHSG, maka dapat dikatakan return saham yang didapatkan adalah bagus, seperti itu. Nah, yang ketiga ada cara menghitung return saham harian, bulanan, dan tahunan ya. Nih, sini cara menghitung return saham harian bisa dilakukan dengan cara dan mengetahui harga saham perusahaan dalam periode harian. Anda bisa melihat histori harga saham melalui mungkin beberapa aplikasi ya. Nah, ini juga berlaku untuk mencari return saham bulanan dan tahunan. Anda hanya perlu mencari data harga saham perusahaan dalam periode bulanan maupun tahunan atau harian. Selanjutnya bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu dalam kurung PT dikurang 1, dalam kurung slash PT min 1. Itu. Untuk yang selanjutnya cara menghitung return saham total dengan dividen. Nah, sebelumnya perhitungan return saham dengan rumus return sama dengan yang tadi di atas itu yang dilakukan tanpa adanya dividen. Nah, selanjutnya adalah perhitungan return saham dengan melibatkan dividen. Nah, sebelum itu kita mau membahas dulu apa itu dividen. Dividen itu adalah bagian dari profit perusahaan yang didistribusikan setahun sekali kepada para pemegang saham. Nah, cara menghitung return dengan dividen ini bisa dilakukan dengan rumus return sama dengan capital gain plus yield. Nah, ini keterangannya dia. Capital gain merujuk pada return saham tanpa dividen. Sementara itu yield adalah presentasi dividen terhadap harga saham periode sebelumnya. Maka return saham total dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya itu return total sama dengan dalam kurung PT dikurang PT min 1 plus yield dalam kurung lagi slash PT min 1. Seperti itu. Boleh dilanjut, Mas Fadli? Nah, untuk teori yang selanjutnya adalah holding period return. Nah, holding period return itu adalah total pengembalian yang didapat dari memegang portofolio atau sejumlah aset selama periode waktu tertentu. Atau bisa kita sebut selanjutnya adalah HPR ya. HPR merupakan matriks mendasar dalam manajemen sebuah investasi. Nah, HPR bisa digunakan untuk membandingkan suatu kinerja dari banyak investasi atau aset. Tidak hanya itu, HPR juga berguna dalam mengidentifikasi tarif pajak yang sesuai. Nah, umumnya HPR dinyatakan dalam bentuk persenan ya. Nah, lalu HPR dihitung dengan menggunakan total pengembalian aset yang mana mempertimbangkan pendapatan aset-aset serta setiap perubahan nilainya. Sebenarnya kalkulasi HPR sendiri bisa dilakukan secara online. Tapi karena sudah banyak website ya yang menyediakan fitur itu. Nah, namun kita juga bisa menghitungnya dengan secara manual ya. Nah, rumusnya itu, secara umum komponen dari rumus holding period return adalah pendapatan, nilai akhir dari investasi, serta nilai awal dari investasi. Nah, secara umum seperti ini, rumus holding period return atau HPR. Jadi sama dengan dalam kurung income plus VN dikurang P0 dalam kurung lagi dibagi V0 ya.
Nah, keterangannya HPR itu kan holding period return. Income itu pendapatan atau arus kas dari investasi seperti dividen ya. PN itu nilai akhir dari investasi, kalau P0 itu nilai awal dari investasi. Boleh dilanjut? Mas Fadli. Baik, selanjutnya, teori selanjutnya adalah the risk premium. Nah, menurut Investopedia, pengertian risk premium adalah imbal hasil investasi dari sebuah aset yang diharapkan mampu memberi keuntungan melebihi profit yang diberikan oleh instrumen bebas resiko. Nah, risk premium dari sebuah aset adalah bentuk kompensasi kepada pihak investor dan menggambarkan pembayaran kepada pemilik modal untuk menoleransi resiko tambahan yang diberikan dalam aktivitas investasi yang tidak ditemukan pada aset risk free. Nah, sebagai contoh, saham berkualitas tinggi yang ditawarkan oleh perusahaan dengan tingkat penghasilan yang besar biasanya dibarengi dengan tingkat resiko yang lebih kecil. Nah, oleh karena itu, saham tersebut umumnya akan memberikan tingkat bunga yang lebih kecil ketimbang saham yang ditawarkan oleh perusahaan kecil yang mempunyai peluang keuntungan tidak menentu dari resiko lebih besar. Tingginya tingkat bunga yang ditawarkan oleh perusahaan lebih kecil, perusahaan yang lebih kecil tersebut disebut sebagai kompensasi terhadap tingginya resiko investasi yang diterima oleh para investor. Nah, jadi di sini kembali lagi ke cara kerja investasi secara umum ya. Peluang keuntungan yang tinggi pasti akan dibarengi dengan resiko kerugian yang tidak kalah tingginya. Dan kemungkinan mendapatkan untung lebih besar itulah dikenal sebagai risk premium. Nah, di sini ERP bisa diformulasikan dengan beberapa cara, namun umumnya rumus yang digunakan untuk menilai adalah rumus CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Seperti yang tadi di atas ya. Atau biaya ekuasi sama dengan RF ditambah beta dalam kurung RM dikurang RF. Nah, keterangannya RF adalah nilai keuntungan instrumen bebas resiko. B adalah beta koefisien atau ukuran resiko yang dapat digunakan untuk membandingkan saham maupun produk sekuritas. RM dikurang RF adalah tambahan keuntungan yang diharapkan dari pasar. Nah, jadi beban ekuitas secara efektif merupakan equity risk premium. Jadi berdasarkan rumus tersebut, CAPM bisa dihitung dengan menambahkan nilai keuntungan aset bebas resiko dengan tambahan keuntungan yang diharapkan oleh investor. Dan telah dikalikan dengan beta koefisien dari pasar modal. Boleh dilanjut, Mas Fadli? Sini juga ada teori risk-free return. Nah, ini adalah tingkat pengembalian instrumen bebas resiko, atau bisa juga disebut dengan risk-free rate, adalah tingkat return atau keuntungan yang diperoleh dari jenis aset investasi bebas resiko, atau yang suka kita sebut risk-free asset, bagi pemilik modal atau investor. Instrumen bebas resiko ini bermanfaat untuk menjamin portofolio investasinya tak menerima resiko lebih besar apabila modal di instrumen investasi lainnya merugi dan tak mendapatkan keuntungan atau imbal hasil lebih tinggi. Nah, di sini jadi bisa dikatakan jika risk-free rate adalah instrumen yang mampu membuat investor untuk menjaga nilai portofolio investasinya agar lebih stabil. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut yang di atas, tidak heran jika hampir semua investor menganggap RFR adalah risk-free rate atau risk-free rate adalah komponen yang sangat penting dalam saat kita berinvestasi. Nah, meski begitu, walaupun menyandang nama bebas resiko, instrumen ini tentu masih memiliki kemungkinan
memiliki kemungkinan untuk memberikan kerugian walaupun peluangnya sangat kecil. Kenapa seperti itu? Nah, hal ini dikarenakan semua instrumen investasi pasti memiliki peluang keuntungan dan kerugian ya, yang pasti berjalan saling beriringan. Nah, jika dibandingkan dengan instrumen lainnya, instrumen RFR atau risk free rate ini memang tergolong aman dan nyaris tidak mungkin memberi resiko buruk terhadap investor. Namun, dalam kondisi yang ekstrim, resiko uang tidak bisa dicairkan atau semacamnya tetap saja ada dan harus diantisipasi oleh investor. Di sini berdasarkan penjelasan tersebut, tidak mengherankan jika hampir semua investor menganggap RFR adalah risk free rate atau risk free rate adalah komponen yang penting dalam berinvestasi. Maaf. Hal ini dikarenakan semua instrumen investasi pasti memiliki peluang dan kerugian. Jika dibanding dengan instrumen lainnya, instrumen RFR memang tergolong aman dan nyaris tidak mungkin memberi resiko buruk terhadap investor. Namun dalam kondisi yang ekstrim, resiko uang tidak bisa dicairkan atau semacamnya tetap saja ada dan harus diantisipasi oleh investor. Boleh dilanjut, Mas Fadli? Lalu dilanjut risk statistik. Nah, di sini, setiap investasi kan pasti mengandung resiko. Nah, resiko investasi tersebut dapat dihitung dengan menggunakan standar deviasi. Nah, resiko investasi berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh oleh investor. Maka dari itu, ada istilah high risk, high return. Semakin tinggi resiko investasi, maka besar pula return atau keuntungannya. Dan pun sebaliknya, semakin rendah resiko investasi, maka kecil imbal hasilnya. Dalam investasi apapun, termasuk investasi saham dan reksadana, resiko ini bisa diukur. Nah, di sini kita bisa lihat ya, resiko investasi tersebut dapat dihitung dengan menggunakan standar deviasi. Nah, di sini semakin tinggi nilainya berarti data-datanya semakin jauh tersebar dari nilai rata-rata atau MEAN. Dalam dunia investasi, standar deviasi menunjukkan volatilitas atau fluktuasi harga. Semakin besar standar deviasi pada suatu instrumen investasi, makin besar pula fluktuasi harganya. Itu berarti resiko di instrumen investasi tersebut juga tinggi, sedangkan standar deviasi yang kecil menunjukkan fluktuasi yang resiko suatu instrumen investasinya rendah. Nah, boleh diklik lagi, Mas. Di situ ada. Nah, di sini kita bisa lihat ini grafik standar deviasi. Coba kita lihat. Ya. Nah, di sini standar deviasi adalah ukuran yang menggambarkan simpangan data dari titik pusat atau sebaran dari satu set data. Besar kecil nilainya menunjukkan presisi suatu kumpulan data. Nah, atau sederhananya standar deviasi disebut juga simpangan baku. Nah, rumus ilmu statistik untuk mengukur pada kelompok data yang tersebar dari nilai rata-rata. Di sini kita bisa lihat ya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari standar deviasi. Fungsi yang pertama itu mengukur resiko investasi. Nah, resiko investasi kerap menjadi momok dalam kegiatan penanaman modal, bahkan dianggap sebagai ancaman investor untuk mengeruk keuntungan besar. Nah, investor sering menggunakan standar deviasi untuk mengukur dan mengelola resiko, sehingga membantu mereka dalam membuat putusan investasi. Yang kedua adalah cara menganalisa saham. Standar deviasi adalah perhitungan variabilitas yang menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Dalam distribusi normal, sebaran data atau kejadian adalah nih, kita lihat ya, ada 68% berada dalam standar deviasi.
95% berada dalam standar deviasi min 2 sigma ya, hingga plus 2 sigma. 99% berada dalam standar deviasi min 3 sigma hingga plus 3 sigma. Nah, distribusi normal dapat dipakai untuk menganalisa harga saham. Apakah saham tersebut sering terjadi atau malah jarang terjadi, semakin jauh dari standar deviasinya. Nah, harga saham dapat dikatakan jarang terjadi atau langka. Nah, baik. Yang ketiga adalah memilih dan mengukur kinerja reksadana. Standar deviasi adalah penyimpangan dari nilai rata-rata. Nah, rata-rata yang dimaksud adalah rata-rata kinerja reksadana. Nah, semakin tinggi standar deviasi suatu produk reksadana, nah maka makin besar juga variasi kinerja, resiko, dan keuntungan atau return-nya. Standar deviasi juga dapat dipakai untuk memilih antara dua produk reksadana. Baik. Nah, itu tadi beberapa teori-teori yang bisa saya paparkan yang ada di yang ada di capital market ya. Nah, segitu aja teori dari capital market. Mungkin kita akan melanjutkan dengan membahas studi kasus yang akan dilanjutkan oleh Bapak Fadli. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Clara. Jangan panggil Bapak, Mbak. Karena takutnya nanti jadi ketuaan, Mbak. Baik. Ya, terima kasih Mbak Clara, Mas Apri izin. Jadi menarik tadi ya yang dipaparkan sama Mbak Clara, Mas Apri terkait dengan capital asset market price sama apa tadi return teori capital market. Nah, sekarang mungkin kita akan bahas terkait dengan studi kasusnya. Cuma untuk studi kasusnya kita batasi mungkin 3 contoh mungkin ya Mbak Clara, Mas Apri. Jadi nanti punten kalau misal ada koreksi jawaban nanti boleh langsung disanggah aja ya Mbak Clara sama Mas Apri. Untuk studi kasus yang pertama ini soalnya perumpamaan. Jadi PTX memiliki 3 macam peluang investasi yang sedang dipertimbangkan, yaitu ada 3 proyek. Yang pertama, proyek 1 return yang disyaratkan. Jadi untuk menilai investasi ini layak atau tidak, untuk menilai itu perusahaan juga memiliki menetapkan return yang mungkin sebagai persyaratan apakah ini layak jalan running atau memang kita perlu pertimbangan-pertimbangan lainnya sehingga dapat menguntungkan perusahaan, karena perusahaan ya best profit ya pasti profitable lah itu hitung-hitungannya. Nah, dari tadi yang proyek pertama return yang disyaratkan adalah 17%, kemudian dengan beta saham 0,8. Nah, terus yang kedua, simulasi yang kedua adalah proyek kedua ini return yang disyaratkan itu 18% dengan beta sahamnya 1,5, dan yang ketiga adalah 10% dengan beta sahamnya 1,2. Nah, rata-rata tingkat return pada pasar adalah sebesar 18%. Nah, artinya setelah perusahaan melihat pangsanya, ternyata return di pasar, pangsa pasarnya adalah sebesar 18%. Nah, tingkat return-nya bebas risiko, tingkat return bebas risiko itu sebesar 12%. Nah, dengan menggunakan pendekatan CAPM, hitunglah tingkat return pada masing-masing peluang investasi dan investasi mana yang diterima. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Apri sama Mbak Clara, bahwa CAPM itu memang kita menghitung kapital aset price market. Jadi
kita untuk menilai, menimbang perusahaan dalam menentukan langkahnya melakukan investasi, kira-kira seperti apa perhitungannya, kemudian analisanya apakah memang ini berdampak baik untuk perusahaan ataupun menghasilkan laba atau malah menghasilkan boncos. Nah, dari hitungannya itu kita pakai rumus RJ sama dengan RF plus RM dalam kurung RM dikurang RF dikali dengan beta. Nah, ini rumus yang tadi dipaparkan oleh Mas Apri terkait dengan menggunakan pendekatan CAPM. Nah, kita mulai menghitung dari simulasi proyek yang pertama. Proyek yang pertama, RF adalah return yang RF ini itu apa? Return yang bebas risiko, 12%. Kemudian RM ini adalah return pasarnya, return marketnya, 18%, kita kurangi dengan return bebas risiko. Nah, terus nanti kita kali dengan betanya 0,8. Jadi artinya yang kita hitung adalah tingkat risiko, tingkat return bebas risikonya, kemudian kita tambah dan kita kemudian ditambah dengan return pasar dikurang dengan return risiko dan dikali dengan beta. Nah, hasilnya adalah 16,8%. Nah, artinya apa? 16,8% ini merupakan hasil perhitungan return dari proyek 1. Kemudian kalau kita lihat dari simulasinya, proyek 1 ini return yang disyaratkan adalah 17%. Nah, secara hitungan 16,8% itu lebih kecil dari 17%. Maka secara akumulatif itu proyek 1 dianggap dapat diterima untuk dijalankan. Mengapa? Karena ya itu return proyeknya lebih kecil daripada return yang disyaratkan. Nah, mari kita coba lihat untuk yang simulasi proyek yang kedua. Proyek yang kedua sama dengan hitungannya. Jadi yang berbeda adalah pengalinya, yaitu pengali antara betanya. Karena seperti yang kita ketahui RF-nya, RF ini tadi adalah ini risikonya, return risiko. Kemudian RM adalah ini return marketnya, pasarnya 18%. 18%, 12% ini dikurang dengan ditambah 18 kurang 12%, kemudian kita kali betanya 1,5 sesuai dengan simulasinya. Total hitungannya adalah 21%. Nah, kalau kita lihat 21% ini sama return yang disyaratkan adalah 18% untuk proyek yang kedua, maka artinya 21% lebih besar daripada 18%. Maka secara akumulatif, proyek 2 ini dianggap tidak dapat diterima. Atau dikatakan sebagai proyek 2 ditolak dari hasil simulasi ini. Mengapa? Karena yaitu tadi, karena perusahaan itu based on profit dan profitable, maka hitung-hitungannya juga mungkin butuh perhitungan return untuk menghasilkan laba untuk perusahaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau returnnya semakin kecil, tapi beta sahamnya sejalan. Jadi returnnya 10%, return yang disyaratkan 10%, kemudian beta sahamnya hasil perhitungan perusahaan adalah 1,2. Seperti apa hitungannya? Ternyata hasil simulasinya 19,2%. 19,2% ini sebenarnya lebih jauh daripada return yang disyaratkan, yaitu 10%. Maka proyek 3 pun ditolak. Dari hasil perhitungan ini, maka peluang investasi yang paling menguntungkan mungkin untuk perusahaan, yaitu adalah proyek simulasi proyek perhitungan yang pertama dengan return yang disyaratkan 17%, beta sahamnya 0,8. Artinya beta sahamnya ini mampu mengakomodir dari return yang disyaratkan. Mungkin ini Mbak Clara dan Mas Apri untuk contoh soal yang pertama. Semoga
dapat dipahami. Nanti sekiranya kalau misal ada perhitungan-perhitungan yang mungkin kurang sesuai, nanti boleh langsung disanggah aja ya Mbak Clara dengan Mas Apri. Lanjut kita ke soal studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua adalah perusahaan Ciara mempertimbangkan usulan proyek yang melengkapi garis bisnis lainnya. Artinya perusahaan Ciara mempertimbangkan usulan proyek untuk melakukan diversifikasi bisnisnya, itu membuat bisnis barunya. Dan perusahaan mempunyai keahlian yang pasti karena mempunyai staf ahli mekanik dalam jumlah besar. Nah, ini berarti perusahaannya yakin kalau hasil diversifikasinya ini akan berjalan lancar karena mereka punya staf ahli yang banyak. Staf ahli yang banyak, kemudian ya mungkin karena dia namanya staf ahli berarti keahliannya dan keilmuannya juga pasti lebih baik daripada staf biasa. Oleh karena itu, perusahaan tersebut dapat dipercaya cukup berbeda dari operasi perusahaan yang sudah ada. Nah, manajemen merasa bahwa return yang disyaratkan proyek tersebut juga berbeda dari return yang disyaratkan perusahaan sekarang ini. Data untuk industri terakhir ini rata-rata 1,28. Jadi manajemen dari perusahaan Ciara itu dia melakukan perhitungan mungkin ya di antara perusahaan-perusahaan yang sekelas. Jadi apple to apple biar hitungannya makin klop. Jadi perusahaan Ciara ini, manajemen perusahaan Ciara melakukan perhitungan return yang disyaratkan dengan perusahaan yang sama untuk masa sekarang. Rata-rata ini beta dari perusahaan yang industri yang sejalan itu 1,28 dengan tingkat bunga risiko adalah 12%. Nah, 12% dan return yang diharapkan pada saham biasa adalah 18%. Jadi dari hasil perhitungan manajemen, ini tadi beta industri pada perusahaan yang sama itu 1,28, tingkat risikonya 12%, dan returnnya 18%. Nah, selanjutnya, dalam membelanjai proyek tersebut, perusahaan menggunakan utang 40%, dan modal sendiri 60%. Jadi karena capital ini belum settle secara keuangan, finance-nya, maka dia memerlukan asupan modal, suntikan modal dari stakeholder-nya, yaitu mereka menggunakan utang 40% dengan persentase modal sendirinya 60%. Nah, ternyata setelah hasil perhitungan, biaya utang setelah pajak, setelah pengambilan utang, penambahan suntikan modal itu ternyata 8%. Jadi ada 4 hal yang kita yang kita ketahui untuk soal ini. Yang pertama tadi ini betanya 1,28, kemudian risikonya, return risikonya 12%, kemudian ini return pasarnya 18%. Nah, kemudian ini untuk permodalannya mereka menggunakan utang 40 dan modal sendiri 60 dengan biaya pajaknya 8%. Baik, pertanyaannya, tentukan return yang disyaratkan untuk proyek tersebut dengan menggunakan CAPM. CAPM berarti ya seperti pendekatan disampaikan tadi Mas Apri dan Mbak Clara. Pendekatan CPM. Mungkin ini secara soal mungkin agak mirip dengan soal nomor 1 tadi. Kemudian yang B, apakah tingkat return tersebut merupakan estimasi yang realistis bagi return yang disyaratkan proyek tersebut? Jadi ada 2 pertanyaan untuk soal yang kedua ini. Nah, enggak. Next.
Nah, jawaban yang pertama, tadi pertanyaannya, tentukan return yang disyaratkan untuk proyek tersebut menggunakan metode CAPM. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa biaya modal sendiri itu adalah 40%, kemudian menggunakan utang, 60% itu menggunakan modal sendiri. Nah, untuk mencari perhitungannya, kita menggunakan ini tadi 0,12 itu kita desimalkan, kita kecilkan lagi angkanya, yang itu tingkat risiko. Kita menggunakan rumus yang sama, risikonya 0,12, kemudian kita tambah risiko pasar sama dikurangi dengan ini return risiko, return risiko 0,12, kemudian return pasarnya 0,18 atau 18% dikurang 12, kemudian seperti yang tadi kita ketahui betanya adalah 1,28. Ini risikonya, return risiko 12%, kemudian return yang diharapkan dari marketnya 18%, betanya 1,28. Nah, ini kita pakai rumus yang sama, 0,12 ditambah 0,18 dikurang 0,12 dikali 1,28 betanya. Jadi biar pembilangnya sama semua, karena tadi ini masih persen, maka kita desimalkan biar pengalinya pas. Maka kita dapat sebesar 19,68. Nah, 19,68 ini kemudian digunakan untuk apa? Ini akan digunakan untuk menghitung return yang disyaratkan. Jadi, seperti yang kita ketahui tadi di pertanyaan sebelumnya, kembali dulu, biaya utangnya adalah 8%. Biaya utang pajaknya 8%. Ini biaya utang pajak 8% muncul karena untuk permodalannya menggunakan 40% utang dan 60% modal sendiri. Nah, returnnya berarti 0,4 dikali 8, 40% dikali 8%, 0,4 dikali 8, berapa utangnya dikali 8% untuk setelah pajak, kemudian ditambah 0,6 modalnya, 60% 0,6 dikali 19,68 dari hasil perhitungan biayanya modal sendiri dari returnnya. Nah, kita dapatkan sebesar 15%. Ini untuk menghitung yang pertanyaan pertama. Berapakah tentukan return yang disyaratkan. Jadi return yang disyaratkan adalah sebesar 15%. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah tingkat return tersebut merupakan estimasi yang realistis bagi return yang disyaratkan oleh proyek tersebut oleh perusahaan Ciara. Nah, ternyata setelah kita hitung itu kita dapatkan 15%. Pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa risiko tingkat tidak sistematik bukan faktor yang penting yang mungkin dapat menjadi masalah. Juga diasumsikan bahwa beta yang digunakan proyek tersebut adalah sesuai. Akhirnya, estimasi laba pada saham adalah secara umum dan estimasi tingkat bunga risiko harus akurat. Apabila asumsi tersebut dapat dipenuhi, maka tingkat return tersebut menjadi realistik bagi return yang disyaratkan untuk proyek tersebut. Jadi ini berdasarkan keterangannya, ini kualitatifnya kita bilang bahwa pendekatan tersebut mengasumsikan risiko tidak sistematik, bukan faktor yang penting yang mungkin dapat menjadi masalah. Jika diasumsikan bahwa beta menggunakan proyek tersebut harus sesuai. Nah, estimasi pada laba saham adalah secara umum dan estimasi tingkat bunga risiko harus akurat. Jadi, estimasi tingkat risikonya itu pertama harus akurat. Nanti dari keakuratannya itu maka tingkat returnnya bisa menjadi realistis. Mungkin ini untuk soal nomor 2, Mbak Clara dan Mas Apri. Kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah perusahaan Kanza
Perusahaan Kanza telah mengestimasikan bahwa keseluruhan laba dari pedoman standar indeks saham akan menjadi 15% selama 10 tahun berikutnya. Ini menghitung mungkin probabilitasnya ya kali ya. Ini pedoman standar indeks saham akan meningkat 15% selama 10 tahun. Kayak gitu. Perusahaan juga merasa bahwa tingkat bunga sekuritas atau treasury rata-rata 10% di atas interval tersebut. Perusahaan akan ekspansi ke dalam produk lain yang baru. Perusahaan tidak berpengalaman dalam garis produk tersebut, tapi telah mampu mendapatkan informasi dari beberapa perusahaan yang membuat produk tersebut. Beta untuk perusahaan yang membuat produk tersebut adalah 1,1. Kemudian terdapat beberapa ketidakpastian tentang beta yang kenyataannya akan berlaku atau dianggap perusahaan Kanza dan perusahaan lainnya dibelanjai dengan modal sendiri semua. Manajemen telah membuat probabilitas kemungkinannya dengan hasil sebagai berikut. Nah, kalau kita hitung probabilitasnya 0,2, maka betanya adalah 1. Kalau probabilitasnya 0,3, itu 1,1. Kemudian ini 0,2, betanya juga 0,2. Ini berdasarkan asumsi. Jadi 0,2, 1,3, 0,1 probabilitasnya ada 1,4. Itu mungkin dikoreksi Mas Apri atau Mbak Clara kalau ada hal-hal yang kurang sesuai, nanti boleh langsung disanggah. Pertanyaannya, berapa tingkat return yang disyaratkan untuk proyek tersebut dengan menggunakan beta 1,1. Kemudian yang kedua, berapa kawasan dari return yang disyaratkan. Kemudian yang ketiga, berapa nilai yang diharapkan dari return yang disyaratkan. Nah, mari kita hitung. Untuk yang pertama, berapa tingkat return yang disyaratkan untuk proyek tersebut dengan menggunakan beta 1,1. Tunggu ya. Baik, untuk return yang disyaratkan, seperti yang kita ketahui kalau menggunakan beta 1,1, 0,10 ini adalah rata-rata. Jadi tingkat rata-rata yang ini tadi, yang rata-rata 10%, kemudian dikali 0,15 untuk marketnya, return marketnya 0,15, kemudian 0,10 ini adalah return risikonya, kita kali betanya. Kita dapatkan bahwa 15,50% untuk return yang disyaratkan, minimum. Kemudian yang 3B kita hitung lagi nih. Return B yang disyaratkan untuk yang penilaian maksimumnya. Jadi setelah kita hitung yang minimumnya 15%, maksimumnya lagi 0,10 sama tadi ini return risikonya, kemudian kita tambah 0,15 return marketnya, kita kurang dengan return risiko, kita kalikan 1,4. Nah, ini kita dapatkan 17%. Kemudian yang disyaratkan kalau betanya 1,2 itu mohon maaf. Tadi ini mohon maaf. Ini probabilitasnya 0,2, betanya adalah 1. Probabilitasnya 0,3, ini 1,1, ini 1,2, 1,3, 1,4. Nah, di sini dihitungannya 1,4 untuk yang maksimalnya, kemudian 1,2 itu kita dapatkan return yang disyaratkan 16%, kalau menggunakan beta 1,3 returnnya 1,650.
Nah, pertanyaan yang ketiga, berapa nilai yang diharapkan dari return yang disyaratkan? Nah, berapa nilainya? Artinya kita melakukan perhitungan terhadap probabilitasnya. Jadi 0,2 yang ini, probabilitas yang ini. Probabilitasnya 0,2, kemudian kita kali dengan 0,15 ini tadi. Kalau menggunakan asumsinya ini return apa lagi namanya risikonya, jadi 0,2 kita kali 0,15, kemudian 0,3 ini kali mohon maaf. Jadi dengan menggunakan beta 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ini terjadi peningkatan sebesar 0,5% per betanya, per 0,1 beta, peningkatan 0,1 beta itu untuk returnnya naik meningkat 0,5%. Artinya return yang diharapkan 0,2 untuk probabilitas 0,2 kita kali 0,15 kemudian ditambah 0,3 dikali 0,155 0,2 probabilitas 0,2 dikali 1,6 dan seterusnya sampai akhirnya kita mendapatkan 15,85%. Mungkin itu 3 contoh studi kasus Mbak Clara dan Mas Apri. Nanti untuk studi kasus yang keempat dan yang kelima, keenam ini kurang lebih sama untuk soalnya. Jadi kurang lebih mirip-mirip atau kita tambah 1. Jadi kayak soal nomor 4 ini diasumsikan beta saham PT Gudang Garam ada 0,5, tingkat RF-nya 1,5, return harapannya asumsi 2%. Nah, hitungannya kurang lebih sama kayak gini, 1,75. Ini kalau dari 1,75 dihitung return pasarnya atau 1,75 berarti ini layak berdasarkan perhitungan ini berarti 1,75 lebih kecil daripada nilai yang diasumsikan 2%. Artinya nilai investasinya itu masih masuk dalam perhitungan, artinya seperti yang soal nomor 1 dapat diterima. Itu untuk soal nomor 4, soal nomor 5 kurang lebih sama, dan soal 6. Kesimpulan dari contoh studi kasus ini bahwa dapat kesimpulan dari studi kasus ini dapat kita sampaikan bahwa investor yang rasional akan lebih memilih saham efisien, yaitu saham yang memiliki return ekspektasi lebih kecil daripada return yang sebenarnya. Capital Asset Market Pricing Model merupakan model keseimbangan yang dapat menentukan hubungan antara risiko dan return yang diperoleh oleh calon investor. Jadi CAPM ini digunakan untuk menghitung model keseimbangan antara risiko dengan return yang akan diperoleh oleh calon investor. Nah, salah satu asumsi dalam CAPM adalah bahwa seluruh investor memiliki mindset atau cara pandang yang sama terhadap investasi, khususnya dalam memberikan aspek return dari sebuah saham. Dalam dunia nyata, asumsi ini jelas memiliki kelemahan, karena tidak ada satu proksi yang cukup untuk menangkap semua kemungkinan investasi. Kenapa? Karena memang dinamisnya investasi, dinamisnya kondisi di pasar. Jadi tidak ada yang bisa menangkap seluruh kemungkinan dari hasil investasi. Kemudian CAPM menjelaskan bahwa expected return suatu sekuritas adalah jumlah dari risk free rate ditambah dengan risk premium dikalikan dengan beta. Ini rumusnya dari CAPM. Risiko hanya diukur oleh sensitivitas return sekuritas individual terhadap return indeks pasar atau beta. Tujuan utama dari penggunaan CAPM adalah untuk meningkatkan untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi yang berisiko.
Model ini layak digunakan sebagai metode estimasi dalam pengambilan keputusan investasi saham untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Jadi CAPM juga dapat membantu investor dalam menghitung risiko yang tidak dapat diversifikasikan dalam suatu portofolio dan membandingkan dengan prediksi tingkat pengembalian saham. Jadi clear seperti yang disampaikan oleh Mas Hapri dan Mbak Clara bahwa CAPM itu digunakan untuk mengukur resiko. Jadi resiko dan return yang akan didapatkan oleh calon investor. Mungkin itu Pak Sparta, izin Pak, izin Mbak Clara dan Mas Apri, mungkin itu tadi pemaparan seputar dengan CAPM, capital asset, market price, dan market theory yang dijelaskan oleh tadi Mbak Clara, dan studi kasusnya beserta kesimpulannya. Kita ada satu quote Pak. Ini ya. Pantun ya. Oh pantun, kirain quote ini Mbak Clara, sorry. Nanti dibantu Mbak Clara, Mas Apri bilang cakep ya. Oh iya, baik. Baik. Di langit ada pelangi. Cakep. Tak lupa ku hitung warnanya. Cakep. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Cakep banget. Cakep, baik. Terima kasih Mbak Clara, Mas Apri atas waktunya. Semoga dari presentasi kita ini dapat menambah nilai kita untuk tugas dari Pak Sparta. Harapan kita bersama mungkin ini ya. Jadi ya, betul. Ya betul ya. Baik, sekian dari saya. Sekiranya ada hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Clara dan Mas Apri, saya persilahkan Mas, Mbak. Cukup? Saya sudah cukup. Cukup. Waktunya sudah lebih. Oke, baik. Terima kasih. Sekian kita tutup. Satu lagi pantunnya, Luna Maya Aura Kasih. Untuk semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes,